Halo, selamat pagi anak-anak. Salam geografi. Kita berjumpa lagi. Oke, hari ini kita masuk materi baru, yaitu kompetensi dasar 3.4. Itu tentang ketahanan pangan, industri, dan energi. Oke, ketahanan pangan itu biasa berhubungan dengan kondisi ekonomi suatu negara. Artinya, apakah bisa diperhatikan kualitasnya untuk kehidupan masyarakatnya. Nah, kalian bisa lihat di gambar itu. Kalian bisa membedakan gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama berarti kondisi ketahanan pangannya itu belum diperhatikan dengan maksimal, sementara di sebelahnya itu yang mereka butuhkan. Gitu. Jadi kamu bisa perhatikan gambar ini dan bisa berimajinasi sedikit tentang apa itu ketahanan pangan. Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2012, ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan juga terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, itu adalah pengertian ketahanan pangan menurut undang-undang. Dalam artian di sini bahwa suatu negara memiliki ketahanan pangan yang baik jika diperhatikan beberapa hal tadi, yaitu mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan juga terjangkau dalam hal harganya. Nah, untuk ketahanan pangan itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kondisi ekonomi. Nah, ketahanan pangan bisa ditopang jika kondisi ekonomi negara kita tuh stabil. Nah, hal-hal ini biasanya mengalami masalah itu adalah di daerah-daerah atau wilayah-wilayah negara yang masih berkembang. Sehingga ketahanan pangannya itu juga masih berkembang, masih perlu ditopang lagi. Berbeda dengan negara-negara maju, kondisi ketahanan pangannya pun berbeda. Yang berikut sosial budaya dan religi. Nah, ketahanan pangan juga berhubungan dengan sosial dan juga budaya masyarakatnya. Karena kita masih mendengar ada sistem kasta, ya kan? Ada kaum Brahmana dan seterusnya. Hanya orang-orang ini saja yang bisa makan yang ini, dan orang-orang di tingkat elit saja yang bisa makan enak, dan orang di bagian bawah itu tidak bisa menikmati apa yang orang elit rasakan. Tetapi hal itu merupakan salah satu pengaruh untuk ketahanan pangan, tetapi tidak di seluruh bagian bumi atau seluruh Indonesia, tidak ya. Terus yang ketiga adalah kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini berhubungan dengan keadaan lingkungan. Nah, keadaan lingkungan kalau sudah rusak, otomatis kita tidak bisa merasakan seperti yang dirasakan oleh teman-teman kita yang berada di daerah yang memiliki kondisi fisik yang baik, yang subur. Nah, kalau kita bertinggal di daerah yang sudah panas, terus kering, mengalami kekeringan, dan otomatis kita tidak memiliki jenis-jenis pangan yang beragam gitu. Berbeda dengan teman-teman kita yang ada tinggal di daerah yang subur, banyak airnya. Ya pasti mereka memiliki pangan yang bermacam-macam. Ya, itu sekitar tentang ketahanan pangan. Yang kedua, kita akan bicara tentang bahan industri. Nah, bicara tentang industri bukanlah hal yang baru untuk kita ya. Nah, bahan industri itu selalu berhubungan dengan 3 hal, yaitu bahan baku, barang setengah jadi, dan sampai barang jadi. Nah, ketiga-tiga tahapan ini semuanya memiliki nilai yang berbeda-beda. Untuk bahan baku sendiri dibandingkan dengan barang jadi, ya pasti dari segi harga berbeda. Bahan baku adalah bahan yang belum diolah, itu bahan dasar, ya kan? Bahkan setengah jadi, setelah dia menjadi barang setengah jadi, nilainya akan bertambah. Begitupun setelah dia menjadi barang jadi, nilai atau harganya pun semakin tinggi. Nah, dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2014, industri itu adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau bahan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Nah, dalam undang ini dijelaskan seperti apa itu industri, yaitu kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi sampai barang jadi
atau juga digunakan jasanya. Yang ketiga yaitu energi baru dan terbarukan. Bicara tentang energi, pasti akan selalu kita dengar ada energi baru dan juga terbarukan. Apa itu energi baru? Nah, energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan, yaitu energi yang sedang diupayakan atau mengalami proses pengolahan sehingga dia bisa menjadi energi yang lebih besar gitu. Nah, ini kan sudah bicara tentang energi buatan ya, yaitu hasil kerja tangan manusia. Nah, sementara energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan, yaitu energi yang sengaja dibikin untuk tidak merusak lingkungan. Artinya bahwa dia ramah lingkungan, bisa digunakan oleh setiap kalangan masyarakat, dan tidak mahal, dan juga aman untuk lingkungan. Beda dengan energi baru ya. Oke, yang berikut potensi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan juga beraneka ragam ya, dari floranya, dari faunanya. Itu sudah bukan hal baru lagi ya, kita sebagai orang Indonesia itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama adalah keanekaragaman hayati dan agroekosistem. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak keragaman hayati dari jenis flora dan juga fauna, dan juga adalah agroekosistem, yaitu memanfaatkan lingkungan untuk bercocok tanam. Artinya tidak merusak lingkungan itu, tetap menjaga keaslian lingkungannya, tetapi dimanfaatkan untuk bercocok tanam untuk kelanjutan hidup setiap orang, misalnya petani atau masyarakat biasa. Nah, yang kedua itu adalah lahan pertanian. Itu adalah lahan yang betul-betul diolah oleh manusia, dirubah bentuk alamnya betul-betul untuk memenuhi kebutuhan. Nah, seperti yang kita tahu ada lahan basah dan lahan kering. Nah, lahan basah itu biasa dikenal dengan sawah. Kenapa dibilang lahan basah? Karena lahan ini digenang oleh air dan ditanami komoditi tanaman seperti padi dan juga sejenisnya. Dan yang kedua itu lahan kering, itu lahan bukan sawah. Itu biasa identik dengan perkebunan. Ada perkebunan jagung, perkebunan teh, dan juga banyak sekali perkebunan lainnya. Yang berikut potensi dan sebaran perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan. Nah, seperti yang kita tahu, potensi perkebunan Indonesia itu juga terkenal ya. Se-Asia Tenggara kita memiliki potensi perkebunan yang cukup lumayan memenuhi kebutuhan negara kita sendiri dan juga bisa untuk negara-negara lain yang membutuhkan ya, biasanya dalam bentuk rempah-rempah dan juga bahan-bahan mentah lainnya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin sampai kepada budidaya, kemudian panen, lalu diolah dan juga dipasarkan, tetapi memperhatikan undang-undang. Jadi tidak sembarang dipasarkan ya adik-adik ya. Kalau dipasarkan semua, kita mau makan apa gitu. Nah, jenis usaha perkebunan itu ada 2 jenis, yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan, yaitu misalnya seperti perkebunan kopi, itu kan sengaja dibudidaya ya. Lalu ada perkebunan teh, ada perkebunan cengkeh. Nah, itu adalah usaha-usaha yang sengaja membudidayakan tanaman-tanaman perkebunan. Terus yang kedua adalah usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Nah, ini sudah masuk ke dalam kelas industri ya, yaitu mengolah hasil budidaya tanaman perkebunan tadi menjadi suatu produk, misalnya teh. Nah, kita ambil dari perkebunan masih bentuknya daun ya kan, daun mentah atau yang sudah dijemur. Nah, dimasukkan ke dalam usaha industri pengolahan hasil perkebunan tadi, dijadikan kantung-kantung teh, dijadikan teh celup, teh bandulan, dan sejenis-jenis teh yang lainnya. Nah, yang kedua berdasarkan jenis tanaman. Nah, untuk perkebunan sendiri itu ada tanaman musim, itu tanaman yang berumur pendek.
Artinya dia ditanam di saat musim-musim tertentu saja. Siapa yang tahu contohnya seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, tanaman musim itu kita melihat misalnya, oh kita tunggu ya saat musim penghujan saja. Jadi kita coba mau tanam jagung misalnya, ya kan? Tapi kan sekarang sudah ada agrokultur yang bisa memanfaatkan air di sekitarnya dan bisa menanam jagung kapan saja. Dan itu sudah diterapkan di Oesau ya. Kalau kalian lihat lewat dari Oesau atau sekitar Nebonat, ada jagung bakar, jagung rebus, setiap hari ada jagung, ya kan? Itu sudah di tahapan perkebunan budidaya. Nah, tapi kan seperti yang kita tahu, kalau memanfaatkan potensi alam, tanaman musiman itu contohnya seperti jagung, ditanam hanya saat musim penghujan gitu. Lalu ada namanya tanaman tahunan. Itu contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Itu tanaman yang bisa berumur panjang. Gitu. Contohnya seperti tanaman kemiri, apalagi merica, dan juga jenis-jenis bumbu-bumbu lain atau tanaman-tanaman lain yang bisa berumur panjang atau bisa dipanen kapan saja, dipanen setahun itu bisa lebih dari 2 atau 3 kali panen gitu. Nah, yang berikut berdasarkan pengelolaannya. Nah, ada perkebunan besar dan juga perkebunan rakyat. Nah, perkebunan besar itu biasa dibawahi oleh suatu industri atau suatu perusahaan yang mempekerjakan orang pribumi dan juga mungkin bantuan dari tenaga-tenaga asing. Nah, yang berikut adalah perkebunan rakyat, yaitu di mana masih diterapkan itu di daerah-daerah pedesaan. Dikerjakan bergotong royong, saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meningkatkan pendapatan per kapita wilayahnya. Artinya bahwa kita semua bekerja sama. Beda ya, untuk perkebunan besar dan rakyat itu sangat berbeda sekali. Nah, ini adalah peta yang Ibu lampirkan, yaitu peta sebaran pertanian dan perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan. Nah, titik-titik itu merupakan komoditi-komoditi tanam yang bisa kamu lihat. Kecil ya, semoga kalian bisa lihat ya. Itu ada cengkeh, ada coklat, ada hasil hutan, jagung, kapuk, karet, kelapa, ada kina, kopi, ada lada, minyak kayu putih, padi, pala, rotan, sagu, sawit, teh, tembakau. Nah, untuk yang daerah berwarna putih itu merupakan luas atau di luar dari wilayah Indonesia ya, makanya dikasih warna putih. Nah, kita punya itu cuma yang berwarna orange, itu wilayah Indonesia, biru itu laut. Nah, saya rasa peta ini sangat sederhana, bisa kalian lihat. Hanya mungkin titik-titiknya ini agak kurang jelas ya. Kalau misalnya kalian rajin, kalian bisa share atau bisa searching di internet, bisa mencari peta ini untuk kalian bisa zoom dan bisa lihat komoditi-komoditi tanam apa saja yang ada di Indonesia, khususnya di Kupang ya. Oke, next. Nah, yang keenam ini adalah peta potensi dan sebaran perikanan Indonesia untuk ketahanan pangan. Nah, kalau ini lebih jelas lagi ya. Nah, untuk yang balon berwarna biru, yaitu potensi lahan budidaya air tawar. Nah, kalau yang balon warnanya kuning, potensi lahan budidaya air payau. Air payau itu adalah pertemuan air asin dan air tawar. Itu biasanya itu ada di daerah rawa atau daerah pertemuan air laut dan juga air tawar, itu Ibu lupa namanya. Terus yang kalau balon warna merah itu potensi lahan budidaya laut. Air payau itu biasa tuh di daerah yang ditumbuhi tanaman bakau, bukan di pinggir pantai ya. Tapi dia itu adalah pertemuan antara rawa dan juga air laut. Air laut yang waktu pasang dia naik tuh ya, pasang itu kan naik, dia terjebak di daerah itu, daerah rawa tadi. Dan saat dia surut, air laut itu tidak kembali, dia tetap di situ. Apa ya namanya, Ibu udah lupa. Itu tempat dimana biasa kita kalau orang yang sedang mancing itu sering ke situ. Karena di situ kan kita bisa temukan dua jenis ikan, air tawar dan juga sebagian air laut punya. Nah, dari peta-peta tadi, pemerintah membuat WPPNRI, yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Itu ada 11, bisa kamu lihat di situ, digolongkan berdasarkan letaknya ya, berdasarkan letak atau wilayahnya. Yaitu bahwa pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tidak sembarang, tetapi sudah ada di 11 wilayah ini. Sudah terdapat 11 wilayah ini
Dan disinilah wilayah kita masyarakat kita mengolah hasil perikanan kita, baik itu air tawar, air payau maupun air asin tadi. Nah, yang keenam itu potensi dan sebaran peternakan untuk ketahanan nasional. Nah, kalau bicara soal ternak banyak hal ya, ada ternak sapi, contoh di gambar itu ada juga ternak ayam atau unggas. Nah, peternakan sendiri itu kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kenapa disebut peternakan? Ya, tujuannya untuk itu. Tidak lain tidak bukan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan juga tetap memperpanjang atau membudidayakan jenis-jenis ternak yang kita budidayakan tadi. Sehingga ada lagi dibagikan beberapa jenis, yaitu ada peternakan hewan besar, yaitu sekelas dengan sapi, kerbau, dan lain-lainnya. Peternakan hewan kecil itu seperti kambing, domba, dan peternakan unggas itu ayam, itik, bebek, angsa, banyak sekali teman-teman, juga aneka ternak lainnya. Nah, yang ketujuh adalah potensi, ini adalah peta dari wilayah pengembangan industri atau WPPI. Nah, dari prosesnya kita lihat jadi kita sudah tahu ya di mana sumber daya alam yang ada di Indonesia itu seperti apa. Nah, setelah kita tahu dan kita mau kelola, kita kelola masuk sebagai bahan industri. Nah, setelah diolah jadi bahan industri, nah hal-hal itu mempengaruhi wilayah pengembangan industrinya. Nah, coba kamu lihat di peta, kita daerah NTT dan sekitarnya, kita masuk di WPPI ke-8 ya, yaitu dimasuk di wilayah pembangunan utama yang D. Bisa kamu lihat di situ ya. Nah, itulah pembagiannya. Ini tujuannya untuk apa? Artinya bahwa wilayah-wilayah ini menjadi konsentrasi utama pemerintah untuk dikembangkan penindustriannya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan negara gitu. Yang berikut yaitu potensi sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Nah, ini lanjutan tadi yang pertama ya. Nah, untuk potensi sumber daya itu kita membutuhkan yang pertama adalah panas bumi. Nah, sumber daya panas bumi itu sangat dibutuhkan untuk energi baru dan terbarukan. Panas bumi itu dari mana saja, Ibu? Nah, panas bumi itu bukan semata-mata dari matahari saja ya, tetapi juga dari permukaan bumi kita. Kamu kan nanti akan kamu sudah belajar di kelas 10 kemarin kan tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Kita juga sudah mempelajari bagaimana kita membelah bumi, yaitu di materi litosfer. Menjelaskan bahwa kita tuh ibarat seperti di oven panas atas bawah. Kita siangnya dipanasi oleh matahari, malamnya akan tetap terasa panas. Panasnya dari mana? Yaitu panas bumi yang berasal dari dalam inti atau dalam perut bumi. Nah, yang potensi pemberdayaan yang kedua untuk energi itu adalah energi air atau biasanya hidro ya. Terus adalah biomasa. Yang keempat energi matahari, tadi sudah dijelaskan. Ada energi angin atau hybrid. Nah, kalau bisa sering dengar kata hybrid itu adalah nama gaulnya dari energi angin ya adik-adik ya. Yang keenam itu ada energi laut. Nah, energi laut itu ada 3 lagi energinya yang digunakan. Itu energi gelombang laut, energi pasang surut, dan juga energi panas laut. Yang ketujuh batu bara tercairkan. Yang 8 batu bara tergaskan. Sudah gas bumi ya. Terus yang ke-9 gas metana batu bara. Yang ke-10 nuklir, dan yang ke-11 itu hidrogen. Nah, itu adalah 11 sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Nah, dari semua itu kamu bisa lihat di sebelah kanan kalian itu ada 2 gambar, yaitu bentuk-bentuk di mana manusia menggunakan energi-energi tadi, potensi-potensi tadi untuk menjadikan energi buatan. Nah, itu kan yang pertama itu adalah panel surya ya, yaitu tempat untuk kita menyimpan panas matahari untuk menjadikan energi, dan yang di bagian bawah itu adalah menggunakan energi angin atau hybrid ya kan, untuk pembangkit listrik atau di energi untuk pembangkit lainnya.
Yang ke berikut itu ada Ibu sajikan peta panas bumi. Nah, panas bumi itu apa sih, Ibu? Nah, panas bumi tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang berasal dari dalam perut bumi. Ada di mana saja kamu bisa lihat titik-titik merah itu. Dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, sampai ke Irian Jaya. Bagian mana yang paling banyak? Kamu bisa hitung sendiri titik-titiknya dan bandingkan titik mana yang paling banyak atau yang paling sering atau yang paling banyak potensi panas buminya. Terus itu kamu bisa lihat ya, Irian Jaya dan Kalimantan lebih sedikit dibandingkan pulau-pulau yang lain. Yang berikut energi air. Nah, ini tadi. Nah, dari peta ini kamu juga bisa lihat sendiri, dilihat dari diagramnya. Kamu bisa lihat di situ ya, dari Sumatera sampai Papua, Bali dan Nusa Tenggara, energi airnya itu seperti apa. Nah, energi air ini berasal dari mana saja, Ibu? Bisa kita lihat dari sungai. Kita menggunakan aliran sungai, danau, dan juga bendungan atau danau buatan tadi. Semua itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Ya, biasanya listrik tenaga air. Nah, di tahun 2013 pembangkit listrik tenaga air Indonesia tuh baru sekitar 5.165,61 megawatt. Artinya hanya 11% atau 11% atau 11,4% energi air baru dimanfaatkan dari total sumber air yang teridentifikasi. Itu kan di tahun 2013 ya, kita belum tahu yang sekarang. Oke, next yang berikut energi surya atau menggunakan panas matahari. Kamu bisa lihat di situ dengan melihat warnanya. Nah, semakin hijau dan juga semakin merah, ukurannya beda-beda ya. Oke, bisa kamu lihat di situ. Kecil ya. Jadi kalau misalnya kamu mau, boleh kalian cari-cari di internet ya untuk cari tahu energi surya. Oke. Yang berikut energi angin atau hybrid. Kamu bisa lihat kalau warnanya hijau itu potensi energi angin dengan kecepatan kurang atau lebih ya. Ayo kamu yang belajar matematika ya, bisa baca ini tidak? Kurang dari 6 meter per detik. Kalau warnanya merah, potensi energi angin dengan kecepatan lebih atau kurang nih? Kurang dari 4 meter per detik sampai 6 meter per detik gitu. Bisa kamu lihat ya, tidak semua wilayah. Nah, untuk bicara energi angin itu biasanya lebih identik ke daerah-daerah yang datarannya tinggi atau berada di sekitaran daerah pantai. Nah, kamu bisa lihat di peta itu ya, ada yang ada di bagian permukaan, ada juga di pinggir-pinggir, di tepi-tepian. Karena memang energi angin paling besar dan memanfaatkan potensinya itu adalah daerah sekitar pantai dan juga daerah yang berada di ketinggian atau dataran tinggi. Yang ke-9 itu pengelolaan sumber daya alam dalam penyediaan bahan pangan atau bahan pangan yang kita sering konsumsi seperti kacang-kacangan, daging, buah-buahan, sayur-sayuran. Bisa kamu lihat di gambar itu ya. Saya yakin kamu juga sudah pernah makan semuanya itu. Oke, Ibu bercanda. Pasti ada yang sudah dan ada yang belum ya. Nah, ketahanan pangan diwujudkan oleh beberapa hal, yaitu pertama dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, turun ke pemerintah kabupaten atau kota, turun ke pemerintah desa, lalu yang berikut masyarakat. Semuanya itu dilakukan dengan cara intensifikasi pertanian, yaitu mengoptimalkan pertanian negara ya, dari tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat masyarakat. Yang kedua itu bereksistensi pertanian. Ini sebenarnya bereksistensi ya. Ini kita mau mengeksiskan pertanian ke tingkat nasional bahkan internasional. Artinya meningkatkan kualitas pertanian kita dengan memperhatikan jenis komoditinya atau bisa membuat atau membudidayakan komoditi baru gitu. Yang berikut mekanisme pertanian. Ditingkatkan juga mekanisme pertanian, jangan semuanya manual. Sekarang kan sudah banyak alat-alat yang bisa membantu petani kan. Jadi kalau pakai alat manual kapan dan juga pasti lama ya. Jadi mekanisme pertanian itu perlu ditingkatkan dan juga bibit-bibit unggulnya juga perlu didatangkan
untuk meningkatkan kualitas tanamnya. Dan yang terakhir adalah diversifikasi pertanian. Itu di mana pertanian tadi perlu kita perlu tingkatkan kualitasnya, atau perlu ditinjau terus untuk pengembangannya. Jangan seperti itu terus. Misalnya contohnya ya, semangkanya jangan warna hijau semua atau hijau polos semua. Sekali-kali boleh dong semangka-semangka yang belang-belang itu supaya seperti kayak di luar negeri. Bisa, siapa bilang tidak? Oke. Yang ke-10 adalah pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan industri, yaitu mulai dari reduce, reuse, recycle, dan recover. Nah, ini adalah beberapa tahapan yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam kita. Nah, perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, tetapi ramah terhadap lingkungan dan juga harus berkelanjutan. Tidak boleh digerus habis-habisan. Diambil secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan, jangan diambil secara berlebihan, itu maksudnya. Dan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara pengurangan limbah. Nah, ini kan selalu menjadi masalah global ya, mengenai limbah, merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan banyak hal lainnya. Terus yang kedua, penggunaan kembali. Artinya bahwa limbah itu bisa diolah dan bisa dimanfaatkan. Bisa untuk dijadikan pupuk atau juga mungkin bisa dijadikan bahan-bahan industri lainnya. Pengolahan kembali. Nah, itu tadi kan bisa dijadikan pupuk. Lalu yang terakhir adalah pemulihan. Jadi misalnya kalau limbahnya itu tidak bisa diolah sama sekali, ya harus dipikirkan caranya seperti apa. Dan jika sudah terlanjur merusak lingkungan, ya harus dipulihkan. Jangan dibiarkan begitu saja atau dilepas begitu saja, kan merugikan segala tingkat lapisan kehidupan ya, baik itu manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang ke-11 adalah pengelolaan energi baru dan terbarukan. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014, kebijakan energi nasional, pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Nah, dilakukan dengan kebijakan apa? Ada kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Nah, kebijakan utama yaitu ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Jadi jangan hanya untuk sekelompok masyarakat saja, tetapi harus merata. Yang kedua, prioritas pengembangan energi. Jadi jika prioritasnya pengembangan energi, jangan dijadikan prioritas lainnya untuk bisnis dan lain-lain. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya energi nasional. Nah, energi yang sudah dijadikan energi terbarukan tadi jangan digunakan juga hanya untuk segelintir orang, tetapi juga harus merata. Yang keempat, cadangan energi nasional yang meliputi cadangan strategis, cadangan penyangga energi, dan cadangan operasional. Nah, yang berikut adalah kebijakan pendukung. Kebijakan pendukung ada 5 di situ, yaitu konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi. Itu maksudnya bahwa ketika sudah kita manfaatkan energi-energi atau sumber daya tadi, kita harus memperhatikan keberlanjutannya atau tetap berkelanjutan, jangan dihabiskan semua, atau tetap diawasi atau dilestarikan ya, jangan habiskan semua. Yang kedua, lingkungan hidup dan keselamatan. Artinya bahwa kita juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, juga keselamatan, baik itu manusia maupun flora dan fauna. Yang ketiga, harga, subsidi, dan insentif yang tinggi. Jadi energi yang sudah diterbarukan tadi, energi baru dan terbarukan tadi harus memiliki nilai jual yang tinggi, bukan untuk segelintir orang ya, maksudnya untuk mengembangkan tingkat perekonomian negara dan juga masyarakatnya. Yang keempat, infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi. Nah, ini artinya bahwa segala teknologi yang sudah dibuat tadi itu jangan menyusahkan masyarakat, dan juga akses atau cara penggunaannya itu jangan rumit.
Jangan membuat masyarakat menjadi bingung atau tidak bisa menggunakannya. Gitu. Yang kelima, kelembagaan dan pendanaan. Nah, semua juga selalu berhubungan dengan kelembagaan dan pendanaan ya, atau bicara tentang uang. Jadi semuanya itu harus tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murahan, tetapi kualitasnya tadi yang diperhatikan. Oke, itulah seputar materi mengenai ketahanan pangan industri. Jadi materi kita sudah selesai. Ibu yakin pasti mungkin ada hal-hal yang masih kalian belum pahami mengenai ketahanan pangan. Tapi intinya adalah bahwa ketahanan pangan itu sangat penting ya adik-adiknya. Bukan hanya bicara tentang bagaimana masyarakat harus bisa makan setiap saat, tidak. Tapi ketahanan pangan itu selalu berhubungan juga dengan ekonomi dan juga kondisi sosial ekonomi dan juga keadaan lingkungan. Jadi ketiga hal itu akan selalu selalu berhubungan dan tidak boleh kita berat sebelah atau hanya memperhatikan ketahanan pangan masyarakatnya saja dan tidak memperhatikan lingkungan, atau kita lebih memperhatikan kebutuhan sosialnya dibandingkan dengan lingkungannya. Tidak. Jadi semua itu harus rata dan juga semuanya harus diperhatikan gitu. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, kalian boleh komen di bawah. Dan jika ada kata-kata ibu yang salah atau ada beberapa ucapan-ucapan ibu yang keliru, ibu minta maaf. Itu keterbatasan saya sebagai manusia. Dan jika bermanfaat, syukur ya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sampai ketemu lagi dan salam geografi.